12 tuh. Nah, hire-hire, wage-wage, udah pada kamu sih? Ayah mau ngapain? Nah, ayah kasih tau ya. Jadi di sini ayah mau ceritain tentang si Bisu. Langsung aja ke ceritanya. Jadi di Batavia Jakarta tahun 19 hiduplah orang pemuda namanya si Bisu. Dia dari keluarga petani sederhana di Rawa Biru. Oh iya, itu yang benar, Rawa Belong. Nah, dia dari kecil dia dikenal pintar, kuat, awet berani. Dia belajar silat sama guru Haji Naifin sampai jadi jagoan yang paling. Nah, suatu saat si Bisu ini lagi jalan-jalan di kampungnya. Dilihat aja kelakuan badan anak buah mobilnya. Mereka main rapat aja. Tapi ayam, kelapa, ambil padi punya orang kampung. Kagak ada kasih kasihan aja ya. Nah, sebab warga yang merasa bertanggung jawab ambil keamanan kampung, si Bisu kagak dikasih. Dilaporin anak buah mobilnya. Terus dia, woi berhenti kamu, ngapa lu main rambut-rambut aja, nggak ada orang. Terus anak buah beli, pada minggu ke situ. Siapa lu? Jadi dengan lu tahu apa yang kita? Anak buah beli. Gue nggak peduli siapa lu, tapi kelakuan lu tuh kejam banget. Kagak ada bermanusia kemanusiaannya. Di luar omongannya segitu, anak buah beli jadi drone. Dia ngeri segitu. Terus main apa lagi? Dia kira itu bakal dijatuhin. Tapi ada disangka-sangka si Bisu ambil tangannya terus balik ke tanah apa pisang. Habis itu dia potong pipiran pisang terus kabur. Suatu hari Papi Yuni dulu si Bisu buat dijual sama dia ke abang. Akhirnya si Bisu ini pergi ke pasar Tanah Abang buat jual mereka berdua. Kagak tahunya ada satu orang anak beli yang ikuti si Bisu dari rumah ke pasar Tanah Abang. Pas si Bisu lagi di pinggir sungai, anak buah belinya nyuri pasir jual itu yang ada di pinggir sungai. Pas si Bisu sampai rumah, dia kaget banget. Duit hasil jualannya yang ada di tabungnya udah kagak ada. Dengan marah, dia balik lagi ke pasar buat dikit. Siapa ya? Orang yang udah sakit. Dengan marah, dia balik lagi ke pasar Abang. Setelah diselidiki, ketahuanlah orangnya. Orang-orang itu lagi ngumpul di bawah kopi. Akhirnya samperin mereka terus bilang, woi, balikin duit gue. Beberapa dari mereka bilang sambil ketawa. Lu boleh ambil gini, tapi lu kudu jadi anggota kita. Gue gak sudi jadi anggota lu pada. Sebelum pergi, mereka ngancam. Mau lapor demo lu. Nah, setelah kejadian itu, nama itu jadi omongan di seluruh Kebayoran. Tapi itu mayoritas tim tetap aja tenang walau ada yang nanya soal aja itu. Nah, bahkan sampai gitu mereka berencana buat nakut-nakutin siapa. Tuh, lu lihat banyak orang yang sendiri si kamar udah siap beraksi. Ya, tapi sayangnya gara-gara ada yang berkhianat, si Bisu akhirnya ketangkep oleh Putri. Akhirnya tangkap juga lu Bisu. Teriak Putri dengan sombongnya dia. Tapi nanti pasti gue bakalan ngadil lagi sama pemimpin anak lu yang berani cuma ngadilin anak bodoh gue. Nggak takut teriak si Bisu. Nyuruh-nyuruh si Bisu. Putri ini jadi marah. Dia mundur beberapa langkah. Masih abad-abad ke prajurit buat siap tembak gitu. Sana ada Haji Naifin yang berprotes tentang itu. Tapi protes Haji
Untuk aja yang ayah bisa ceritain sebelum akhir ayah dapat tulis. Luka-luka di buah, lalu dibawa